محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد، paham yang paling sempit di dunia ini, atau kepahaman otak yang paling sempit di dunia ini, tidak ada melebihi orang Wahabi. Sudah paham sempit yang dia bawa pahamnya sendiri, atau dia jual paham-paham salafus solehin, dia bengkokkan dulu untuk memuluskan kesesatan itu. Penjelasan dari orang lain yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis tidak diterima. Tetapi kepahaman dari guru-guru mereka itu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis malah diterima. Bahkan tidak sedikit konsep yang mereka pakai, yang konsep itu juga bukan satu usul yang tepat, satu usul yang tetap, tetapi asal jawab, asal itu juga jadi bumerang bagi mereka, jadi senjata makan tuan. Salah satu contoh adalah mereka, sudah kita jelaskan sedikit kemarin, mereka berkeyakinan Allah di arsy. Saat ditanya bagaimana dengan hadis yang yanzilu rabbuna tabarak wa ta'ala ila sama'id dunya ila akhiri hadis itu, maka mereka menjawab, jangan kamu pakai logika dalam memahami itu hadis. Untuk mengetahui jawaban ini hadis, maka kamu pahami dulu mengenai Allah. Siapa itu Allah? Kalau kamu sudah mengenai siapa itu Allah, salah satunya adalah kuasa atas segala sesuatu, apa yang dikehendaki pasti terwujud. Dalam berbuat sesuatu tidak seperti yang lain. Maka maksud mereka samakan itu yanzilu tadi, inzalnya, nuzulnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, disamakan dengan sifat-sifat Allah yang qadim. Sementara nuzul adalah bukan bagian dari sifat Allah itu. Bukan bagian dari sifat Allah. Maka tidak bisa disamakan nisbat nuzul kepada Allah dengan nisbat melihat, nisbat mendengar, nisbat berbicara, yang merupakan sifat Allah. Kenapa? Sifat Allah qadim sebagaimana zatnya Allah qadim. Sementara nuzul itu adalah bukan bagian dari sifat Allah, tetapi bagian dari sifat makhluk. Maka untuk memahami ini hadis, tidak ada cara lain, harus ditakwil. Imma takwil ijmali atau imma takwil tafsir, dan ini dari salafus solehin. Sudah kita jelaskan, malah mereka bilang lagi, pahami tadi dengan apa? Jadi jelaskan begini, malah mereka tidak terima gitu. Ini kan namanya qiyas ma'al farid. Illat yang ada sama maqis tidak sama pada maqis alai. Sementara dalam usul harus illatnya itu harus kalau tidak sama tidak boleh. Dalam masalah biasa saja itu, masalah hukum ahkam itu yang masalah jadid, misalkan obat ini kalau dikonsumsi haram atau tidak, maka nanti dilihatnya itu kepada sabda Nabi yang isinya itu adalah apa itu? Yang berkaitan dengan khomar. Kalau illat pada obat ini ada sama dengan illat dalam khomar itu mamabukan, maka obat ini walaupun tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis, tidak dalam ijma dan lain-lain, maka lewat qiyas, karena qiyas bagian dari dalil syar'i, maka dia apa? Diharamkan itu. Tapi kalau tidak boleh. Kalau ada yang haramkan nih, berarti mengharamkan yang dihalalkan sama haram hukumnya itu. Bahkan bisa kalau itu kesepakatan ijma, halal ijma'i, yang mengharamkan itu masuk dalam kategori yang dihalalkan oleh Allah diharamkan, jadi orang kafir.
Bagaimana dengan kamu mau samakan sifat manusia atau sifat selain Allah nuzul yang dinisbatkan kepada Allah yang maknanya itu tidak bisa aslinya tidak bisa ditahu oleh siapapun. Makanya ulama salaf kebanyakan memilih tajwil ijmal, serahkan maknanya sama Allah. Hadisnya betul itu. Tanpa meyakini Allah bertempat, arah dan terikat dengan waktu. Nah, sebagian memilih ta'wil ijma, ta'wil tafsili. Itu ta'wil tafsili juga dalam rangka mencegah kepahaman umat dari paham yang salah itu. Sudah dijelaskan tapi tidak nyambung juga. Tetap berkonsisten Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Jadi jangan kamu pikir-pikir bagaimana Allah turun, Allah. Kalau konsep ini kamu pakai bahwa dalam memaknai ini hadis untuk menggolkan kesesatanmu itu, berarti wahuwa ma'akum, kamu pakai lagi konsep ini. Wahuwa ma'akum. Dia bersama kamu, wahuwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kamu berada. 7 miliar manusia berarti setiap manusia bersama Allah. Kamu pakai ini juga, jangan pikir-pikir bagaimana bisa dia bersama 7 miliar manusia. Kan syirik, berarti Allahnya 7 miliar. Jangan pakai otak. Jangan pakai logika. Pokoknya diimani saja itu. Di Allah bersama setiap kamu di mana kamu berada karena Allah kuasa. Kalau memang yang kamu asas yang kamu bangun itu adalah konsisten, kamu pakai juga di sini. Jangan cuma pakai dianzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala tadi untuk menggolkan kesesatanmu itu. Juga kamu pakai dalam wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Pakai di sini juga manusia 7 miliar atau 7 miliar lebih, semua setiap orang dikasih urat saraf. Berarti wa nahnu ay Allah lebih dekat dari dia, melebihi dekat urat sarafnya kepada dia. Berarti na'udzubillah, jangan kamu takwil. Tak boleh. Kamu pakai konsepmu tadi itu Allah Maha Kuasa. Tetapi nyatanya di lapangan tidak, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kamu takwil. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kamu takwil. Wa yanzilu rabbuna, karena sudah tidak ada lagi jawaban, maka dipakai Allah Maha Kuasa, baru dikiaskan dengan yang hadis, dikiaskan ke atas yang qadim. Di pembodohan yang dijelaskan oleh ulama-ulama salaf lewat para a'immah yang berdasarkan konsep Allah di dalam Al-Quran, yang surat Al-Imran, kemudian untuk memadukan itu ayat-ayat mutasyabihat satu sama yang lain supaya tidak bakal lain, maka harus kembali ke ayat muhkamat lewat akal yang salim, malah dibilang pakai logika hawa nafsu. Dibilang belajar lagi di Google, subhanallahu akbar kabirah. Suka memfitnah, suka menuduh tanpa dasar yang pasti. Dosa yang pasti, yang palsu juga tidak ada kayak. Yang berikutnya, mereka mengatakan bahwa ayat istiwa bagian dari muhkamat, bukan mutasyabihat, maka tidak perlu ditawil. Hei Wahabi, mana dasarmu? Seandainya kata-katamu ini betul, nomor satu, dari zaman dulu sampai sekarang sudah tidak ada perdebatan mengenai ini ayat. Yang kedua, kalaupun ada perdebatan, maka yang mengatakan ayat ini adalah bagian dari mutasyabihat, maka dikuatkan dalilnya untuk mengokekan pendapatnya. Yang mengatakan ayat ini adalah bagian dari muhkamat, maka dia kuatkan, disodorkan dalilnya untuk menguatkan pendapat. Kamu kasih, jangankan satu buku, satu kitab, satu baris saja mengenai ini tidak ada, kamu bisa kasih tunjuk itu. Jadi pendapat yang mengatakan ini adalah ayat istiwa adalah bagian dari muhkamat, ini pendapat sesat, pendapat melenceng. Dan ini hanya pendapat yang diproduksi sama siapa? Orang Wahabi saja itu. Kesepakatan umat ini bagian dari ayat mutasyabihat, sama dengan yang lain. Mereka demi menggolkan kesesatan mereka golongkan ini ayat bagian dari muhkamat.
Memang tidak salah kalau sering saya sampaikan, katak dalam tempo kurung itu airnya hanya sedikit. Berkuar-kuar besar-besar, suara besar, dia kira dia dituju sama samudra. Atau pakai kacamata hitam. Yang lain dia lihat hitam semua. Juga sempit pemikiran, sempit otak. Akhirnya yang ikuti mereka semua begitu. Dalam berpendapat, berlogika, tidak ada hati-hati. Tidak ada apa? Jadi asal bunyi. Paham tidak? Oke, jangan sekali-kali terkecoh dengan kesesatan orang Wahabi itu. Saya tidak ulangi lagi penjelasan konsep dari surat Al-Imran yang disampaikan oleh Allah. Nah, tinggal kamu lihat saja nanti di video-video kita sebelumnya. Itu jelas itu. Bukan saya belajar dari Google pintar. Mau kasih tahu pendidikan saya belajar 10 tahun saya belajar. Mulai dari nahwu sharaf, belajar mantik, di sana ada, kemudian ada balaghahnya, paham tidak? Dan nanti saya kasih lihat sanad hadis saya, ada sanad dari guru saya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari guru, kamu Wahabi kamu kasih lihat sanad gurumu. Jadi dari Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Muhammad, kemudian hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, kemudian hadis Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, kemudian Sunan Nasa'i, Ibnu Majah. Ini hadis yang dipelajari di madrasah itu. Itu bukan hanya belajar dari guru yang tidak punya sanad. Alhamdulillah, sanadnya nyambung sampai ke Rasulullah masih terjaga, ditulis di dalam. Selesai itu ditulis. Juga dipelajari usul fiqih, kitab fikih. Kamu bilang saya belajar dari Google. Al-mar'u yaqisu ala nafsihi. Kamu sendiri suka di Google, kau kiaskan orang lain atas dirimu itu. Dasar tukang fitnah. Semoga Allah kasih kamu petunjuk ke jalan yang lurus. Semoga bermanfaat. Subhanallah.